Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Mas Mbak yang nanti akan mendengarkan dari YouTube, dan juga selamat pagi Pak Pri dan Bude Puji yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Kita akan memulai persekutuan Selasa kita dengan kita awali dengan memuji Tuhan. Jalan hidup tak selalu untuk meneguhkan kita bahwa terkadang dalam perjalanan hidup kita ada hal-hal yang di luar dari rencana, di luar dari ekspektasi harapan kita, tetapi ketika jalan hidup yang tak selalu indah itu, kita diteguhkan lewat firman hari ini untuk terus melihat cinta kasih Tuhan. Kita pujikan jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, di tengah-tengah segala perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terkadang ada hal-hal yang tak terduga yang kami alami, yang itu kami anggap menjadi sebuah badai,
menjadi sebuah kegelapan, menjadi sebuah situasi yang tidak bisa kami bayangkan untuk kami dapat melaluinya. Tetapi kami diteguhkan bahwa di balik peristiwa-peristiwa yang kami alami dalam tanda petik sesuatu yang tidak mengenakan bagi kami manusia, kami diingatkan untuk melihat kasih Tuhan yang luar biasa, yang nyata, yang terus hadir bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuntunlah kami ya Bapa, sehingga sungguh-sungguh tidak hanya melalui pujian, tapi juga melalui firman kami diteguhkan, diingatkan, dituntun untuk menjalani kehidupan kami dan melihat kasih Tuhan yang luar biasa, yang kekal di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkan, dan saling meneguhkan satu dengan lainnya dalam persekutuan Selasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Ini sudah Bu Susi pagi. Lalu kita akan membacanya sesuai tadi di awal sudah berbagi tugas. Pak Pri ayat 12 sampai 15, Bude Puji ayat 16 sampai 18. Boleh di-unmute dulu Bude, nanti Bude udah baca tapi suaranya nggak keluar. Oke, monggo Pak Pri. Baik, Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ialah firman Tuhan. Ya, matur nuwun Pak Pri dan Bude Puji. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan berjuang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tadi lagi trouble suaranya, Bude. Iya. Okay. Selamat pagi, Mbak Susi. Pagi. Ya, selamat pagi. Tadi kita sudah pembacaan Filipi 2 ayat 12 sampai 18, Bu Susi. Nah, jemaat yang terkasih, hari ini kita mau diteguhkan melalui firman kita hari ini, ketika tema besar kita pada hari Minggu kemarin adalah Tuhan adalah terangku dan aku ingin memancarkan terang-Mu. Maka hari ini firman meneguhkan kita untuk mengerjakan terang itu, kalau bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara, aku ingin memancarkan terang. Tidak kita pungkiri, terkadang manusiawi kita masih lemah ya, masih lemah dalam arti terkadang ketika kita tahu, oh iya Tuhan menyuruh kita memancarkan terang dengan melakukan kehendak-Nya, melakukan firman-Nya.
melakukan apa yang menjadi seturut dari tuntunan Tuhan, kepekaan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tetapi ketika kita tahu apa yang kita harus lakukan, kadang-kadang sisi manusiawi kita gentar, takut dalam arti manusia kita, bukan takut dan gentar seperti yang Paulus katakan, takut dan gentar kepada bentuk hormat kita kepada Tuhan gitu ya. Hormat kita kepada, kalau konteks Paulus ini dia mengingatkan hanya sekedar jangan hormat kepada dia sebagai rasul, tetapi sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan gitu ya. Tetapi seringnya kita bukan dalam rangka takut gentar hormat kepada sang pengutus kita, tetapi seringnya kita justru takut dan gentar karena sisi manusiawi kita. Betul ya, Pak Pri, Bu Susi, Bude Puji gitu ya. Sesederhana ketika kita harus diminta untuk mengingatkan mungkin orang-orang di sekitar kita begitu ya. Terkadang kita tidak pungkiri, kalau dekat ya udah saya ingatkan, tapi kalau ternyata tidak terlalu dekat dan mungkin bagi kita mungkin orang ini tanda kutip sulit, biasanya kita akan aduh udah deh nggak usah, yang lain aja deh yang maju gitu ya. Terkadang hal-hal itu sering sekali kita alami gitu ya. Bahkan saya tidak pungkiri, saya pribadi pun Bapak Ibu terkasih yang sekali pendeta mengalami itu, merasakan itu kan, terkadang dalam menghadapi berbagai-bagai kepala gitu ya. Nah, menariknya seperti saya bilang tadi di awal sebelum kami merecord Zoom ini bersama Pak Pri dan Bude Puji gitu ya, bahwa firman hari ini kita sebenarnya ada 2. Tetapi yang satu lagi tidak akan kita baca, tapi saya akan menarasikannya, terambil dari Hakim 6, Hakim-Hakim 6, ayat 11 sampai 24. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 24, di mana di sana dinarasikan ada bagian cerita ketika salah satu dari apa ya kita sebutnya di sana disebut Abiezer, anaknya mengirit gandum tempat pemerasan anggur, bersembunyi bagi orang Midian. Di sana ada seorang yang bernama Gideon gitu ya, yang dia sedang bersembunyi dari orang Midian karena mereka ketakutan gitu ya. Bahkan malaikat Tuhan pun akhirnya menampakkan diri kepada Gideon ini untuk mengatakan jangan takut begitu ya, tetaplah menjadi pahlawan yang gagah berani begitu. Dia mengatakan kepada Gideon, tetapi ternyata Gideon ini dia tetap merespon, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan nenek moyang kami? Dia yang katanya, bukankah Tuhan telah menuntun keluar dari Mesir? Tuhan membuang kami justru dan menyerahkan kami kepada cengkraman orang Midian. Lalu pada saat Gideon mengutarakan itu, Tuhan mengatakan kembali kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Aku mengutus engkau, kata firman Tuhan. Tetapi lagi dan lagi Gideon ini mengatakan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lalu lagi-lagi Tuhan mengatakan, tetapi akulah yang menyertai engkau. Maka di sana si Gideon lagi-lagi merespon, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu Tuhan, berikanlah aku tanda, kata Gideon yang saat itu konteksnya dia takut, Bapak Ibu terkasih ya, bahwa engkau sendirilah yang berfirman. Jadi dia seperti meragukan ini antara benar-benar Tuhan atau tidak begitu ya. Lalu ketika ia mempertanyakan dan meminta tanda, firman Tuhan kembali datang. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Lalu si Gideon mengolah persembahan korban untuk Tuhan gitu ya, anak kambing dan roti yang tidak beragi. Lalu saat itu juga ketika dia sudah menyiapkan, Tuhan mengatakan, ambillah daging dan roti itu, letakkan ke atas batu dan curahkan kuahnya. Lalu di sana juga akhirnya roti dan
daging itu habis. Di sanalah si Gideon sadar bahwa itu sungguh-sungguh malaikat Tuhan, sehingga ia berkata, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Lalu Tuhan kembali meneguhkan dia, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Jadi jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara menjadi terang, ternyata dalam konteks perjanjian lama pun ada gambaran tokoh Alkitab yang dia takut untuk menghadapi musuhnya, yang dia takut untuk menghadapi orang yang sepertinya lebih besar darinya, lebih hebat, lebih kuat begitu ya. Tetapi firman Tuhan yang meneguhkan Gideon ini pun menuntun dia untuk percayalah, aku bersamamu, aku menyelamatkan engkau, meskipun engkau merasa dirimu kecil, dirimu lemah, tapi aku beserta engkau. Dan bahkan Gideon meminta tanda. Jadi jemaat yang terkasih, firman hari ini, Rasul Paulus yang meneguhkan jemaat untuk kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini menjadi peneguh buat kita. Oh iya, kita harus tetap mampu melakukannya meskipun tampaknya waduh takut, sulit. Tetapi hari ini firman yang sampai kepada kita tidak hanya meneguhkan jemaat terkasih, tetapi juga meneguhkan saya secara pribadi. Karena bagi saya Bapak Ibu terkasih yang masih manusiawi ini, ternyata berbicara konteks melayani, memberitakan Injil, ternyata masih ada manusia yang aduh takut Tuhan, ini Tuhan gitu ya. Tetapi hari ini Tuhan seperti ingin kembali meneguhkan, Aban, jangan takut. Selama itu menjadi sebuah pekerjaan yang Tuhan titipkan untuk dikerjakan, selama itu sesuatu yang memang baik, sesuatu yang memang Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan, sehingga lagi Tuhan mengatakan jangan takut dalam arti lakukan. Kalaupun Paulus mengatakan kerjakan dengan takut dan gentar, itu lebih ke konteks hormat gitu ya, tapi bukan takut yang secara kita manusiawi. Jadi jemaat terkasih, hari ini mungkin tiap kita, Pak Pri, Bude Puji, Pak Tri Gangga, Bu Susi, ataupun jemaat yang mendengarkan dari YouTube, kita punya ketakutan kita versi masing-masing dalam mengerjakan keselamatan kita, memancarkan terang kita. Maka hari ini firman itu pun meneguhkan kita untuk berkata, tetaplah kerjakan dan jangan takut. Karena justru dengan ketakutan itu barangkali biasanya kita justru memilih tidak melakukan begitu ya, memilih untuk ya sudah gitu ya, kita akhirnya apa yang menjadi zona nyaman kita. Tetapi hari ini kita diteguhkan untuk selama itu memang sesuatu yang Tuhan berikan di hati kita untuk kita kerjakan, sekalipun mungkin menakutkan, tetapi kita harus mampu menghadapinya. Termasuk yang mungkin yang paling terasa mungkin ya, walaupun masih bulan Maret, seperti yang pernah saya sharing di persekutuan Selasa kemarin, ketika dapat kesempatan nantinya akan melayani saudara sahabat yang berjuang di lapas begitu ya, maka saya bilang sebenarnya kalau secara manusiawi saya takut loh Bapak Ibu terkasih gitu ya, tetapi ketika itu memang yang hadir kesempatan untuk saya kerjakan, maka firman hari ini seperti ingin mengingatkan, kerjakanlah bagianmu Aban gitu ya. Masalah nanti apa yang terjadi dalam konteks artinya firman itu sampai ke teman-teman sahabat yang di lapas, maka itu udah bagian Tuhan gitu. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita semangat, kita kerjakan keselamatan kita dengan sukacita. Karena Paulus tadi berkata, bersukacitalah gitu ya. Ia bersukacita melihat kita mengerjakan, maka ia pun mau kita bersukacita sama dengan dia ketika ia juga bersukacita mengerjakan apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak Allah, dan itu untuk memuliakan nama Tuhan.
bersukacitalah. Selamat bersukacita untuk mengerjakan keselamatan dan menjadi terang dimanapun kita berada. Amin.